Assalamualaikum Ustaz. Anda mau tanya berkaitan dengan fenomena saat ini di mana konter batu cincin lebih marak dibanding konter HP. Bener jamaah? Enggak lah. Anda lebih banyak konter HP lah, tetaplah. Coba Anda tanya, siapa di sini yang pakai cincin? Angkat tangan. Sedikit. Yang bawa HP, semuanya bawa HP. Jadi kalau lebih marak kayaknya yang baru itu selalu booming ya biasanya, tapi sebentar gitu kan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam dan Sunnah terhadap fenomena tersebut? Apakah benar Rasulullah SAW membolehkan menggunakan cincin pada laki? Jika memang tidak boleh karena akan menimbulkan kesyirikan, maka setan jenis apa yang menghiasi hal tersebut? Masya Allah, setan jenis apa nih? Aku jadi bingung. Pakai cincin ini sunnah Rasul SAW. Nabi pernah pakai cincin dari emas awalnya, kemudian beliau buka dan beliau buang. Para sahabat semua pada membuang cincin. Lalu Rasul pakai cincin dari perak. Jadi pakai cincin dari perak, dan Nabi cincinnya itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah di cincinnya itu, Rasulullah SAW. Ada yang pakai batu, ya bebas, batu akik nggak apa-apa. Sebenarnya itu batu jemaah, batu-batu indah, batu mulia mungkin orang biasa yang mengatakan nggak? Ada permata, ada zamrud, ada yakut, ada apa-apa. Muncul manusia-manusia yang mereka dekat sama perdukunan. Dan saya masih ingat ketika SD, kita biasanya kalau hari Minggu itu jalan-jalan ke Pasar Loak. Itu ada yang jualan batu, kita nimbrung kan, ingin tahu nih, ini batu Sulaiman, ada hadamnya, ada yang jaga. Nanti kalau pakai batu ini, insya Allah nggak tabrakan. Masya Allah, ini batu Dawud. Pokoknya mereka bikin tuh batu-batu. Itu yang menyebabkan kesyirikan. Batu itu hanya perhiasan, bukan untuk gagah-gagahan ya. Karena memang orang menjadikan batu sebagai jimat. Ada yang namanya merah delima. Merah delima itu ada yang dari alam gaib jemaah. Ada nggak? Ada. Ada sebuah buku, jangan dibaca. Perlu disebutin nggak nama bukunya? Buku itu kitab kuning. Judulnya itu Mamba Usulil Hikmah. Dijual di toko-toko buku, di pasar-pasar itu. Pesantren-pesantren diajarkan. Di buku itu diajarkan cara untuk mendapatkan merah delima, cara untuk mensihir, bagaimana perempuan yang nggak suka sama suaminya jadi suka, bagaimana bos yang benci jadi tunduk. Itu buku kitab sihir jemaah. Tapi selalu ditambahin dengan ayat-ayat Allah, dengan rajah-rajah ya. Salah satunya dikatakan yang ingin mendapatkan merah delima itu suruh puasa berapa hari ya, apa 10 hari dia, kemudian nanti akan datang kepada dia itu singa atau macan hitam. Jangan takut, kau harus kokoh menghadapi dia, karena singa itu akan berubah menjadi manusia nanti, menjadi budak, dan di tangan budak itu ada merah delima. Kau ambillah dari tangan itu. Bayangkan, kitab kuning diajarkan di beberapa pesantren. Akhirnya orang bingung kan, Ustaz ini bahasa Arab Ustaz, ada tulisan Allahnya, selalu di akhir mengatakan wallahu a'lam. Wah, kalau Allahu a'lam kan ini bagus, ini hati-hati. Jadi masalah batu ini, fenomena batu ini nggak apa-apa sebenarnya. Dulu jamaah, outlet parfum sedikit. Sekarang Masya Allah banyak toko-toko parfum itu ya. Dan memang Rasulullah SAW cinta dengan yang wangi-wangi. Dan antum nih yang kenal sunnah ini, contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam harus wangi, apalagi di masjid. Masuk masjid habis makan jengkol,
Allah, ya Allah, andai kata aku tidak sholat di samping orang ini, ya Allah. Aromanya Rasul SAW itu wangi, pakai kalau harus makan jengkol, parfumnya itu yang banyak supaya kalah tuh aromanya. Itu sunnah yang seperti itu. Begitu pula cincin, nggak masalah pakai cincin, itu sunnah. Pakai, silahkan yang bisa pakai cincin, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan orang kan harus pakai batu yang mahal-mahal, nggak perlu. Antum cari depan rumah antum batu, bismillah. Jemaah, kan yang penting ada cincin, Ustaz, kasih batu gitu. Dan yang sunnah pakai perak ya. Barakallahu fikum.